Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Farde dari kelas 12 F3A. Saya akan bacakan resensi buku surat-surat di Jepang 3. Identitas buku sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Haji Prosidi lahir pada 31 Januari tahun 38 di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai seorang penyair, penulis, kritikus sastrawan, dan budayawan yang serba bisa. Sosok Haji Prosidi berperan penting dalam pergerakan budaya di Indonesia. Salah satu karya Haji Prosidi ialah buku berjudul Surat-Surat di Jepang 3 yang ia terbitkan pada tahun 2018. Buku ini merupakan bagian ketiga dari 4 buku yang ia tulis dengan judul Surat-Surat di Jepang. Yang kedua ada ringkasan. Buku Surat-Surat di Jepang 3 karya Ajib merupakan kumpulan surat-surat yang dituliskan oleh Ajib selama ia menjadi guru besar tamu di Osaka University di Foreign Studies Jepang. Berbeda dari kedua buku sebelumnya yang berfokus pada kritik sastra atau esai, buku ini memberikan sudut pandang seorang Ajib Rosidi secara mendalam. Ini surat-surat yang diberikan kepada keluarga atau rekan-rekannya di Indonesia. Yang ketiga ada analisis. Gaya penulisan dalam buku ini tidak menggunakan bahasa yang terlalu politis atau berlebit-lebit, tapi tetap memiliki makna yang mendalam. Dengan hal ini dapat membuat pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh Haji Prosidi melalui surat-suratnya. Haji Prosidi tidak hanya menyampaikan tentang kesehariannya, tapi ia juga menceritakan posisinya sebagai seorang yang tinggal di Jepang. Ia secara tidak langsung membandingkan nilai budaya cara hidup masyarakat Jepang yang sangat disiplin. Secara keseluruhan, buku surat-surat di Jepang tidak hanya perlihatkan sisi kehidupan Ajib Rosidi. Selanjutnya ada evaluasi. Buku ini berhasil menyentuh pembacanya karena tidak hanya membaca kisah perjalanan Ajib, tapi juga merasakan perenungan mendalam seorang seniman. Buku ini ditulis menggunakan bahasa Sunda dengan gaya bahasa ringan membuat pembaca seperti sedang membaca buku harian Ajib Rosidi. Dan buku ini juga cocok untuk orang yang ingin mendalami pemahamannya terhadap bahasa Sunda. Selanjutnya ada refleksi. Buku ini tidak hanya sebatas tulisan. Kisah ini perjalanan seorang sastrawan, tapi merupakan sebuah gambaran mendalam tentang budaya dan kedisiplinan atas kerja masyarakat Jepang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengamatan terhadap budaya yang bisa menjadi acuan untuk lebih memahami kelebihan dan kekurangan suatu hal. Terakhir ada kesimpulan. Melalui buku ini dapat disimpulkan bahwa surat-surat di Jepang 3 karya Ajib Rosidi adalah kumpulan surat yang lebih dari sekedar catatan gambaran pemikiran Ajib Rosidi tentang budaya, identitas kerinduan terhadap tanah air. Ia membandingkan kedisiplinan masyarakat Jepang dengan kondisi di Indonesia, mengajak pembaca untuk merenung meskipun seluruh isinya ditulis dalam bahasa Sunda yang bisa menjadi tantangan untuk membaca umum. Daftar referensi Rosidi 2018 surat-surat di Jepang.